warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Wa nusalli wa nusallim ala khairil anam sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Syukur alhamdulillah, pada kesempatan yang baik ini kita masih dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan yang baik ini kita masih bisa kembali dalam program ceria, cerita bersama SD ITA Taqwa 02. Kemudian buat siswa dan siswi SD ITA Taqwa 02, semoga Allah senantiasa memberikan kesuksesan dunia dan akhiratnya. Kemudian buat ayah dan ibu, semoga Allah berikan kemudahan dan kesabaran di dalam mendidik anak-anaknya di rumah. Pada kesempatan yang baik ini, Pak Guru akan menyampaikan sebuah kisah, dan yang kisah ini yaitu berada di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kisah ini dialami oleh sahabat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu yang senantiasa beribadah. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan gelar yaitu Al-Abid, orang yang senantiasa beribadah atau ahli ibadah. Sahabat tersebut mendapatkan sebuah gelar oleh Nabi Muhammad SAW sebagai Al-Abid, yang tidak lain sahabat ini senantiasa mengamalkan salat berjamaah dan selalu berada di shaf yang paling terdepan di sebelah kanan pojok. Sahabat tersebut bernama Sya'ban radhiyallahu anhu. Ketika pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ketika momentum pelaksanaan salat subuh, seperti biasa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu melihat sahabat tersebut yang berada di sebelah pojok baris shaf pertama. Tetapi ketika melaksanakan salat subuh pada saat itu, tidak biasanya Sya'ban tidak berada di pojok sebelah kanan baris pertama. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun menunggu, khawatir Sya'ban sedang berada di sebuah perjalanan. Maka sahabat dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menunggu Sya'ban untuk bisa melaksanakan salat subuh berjamaah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam khawatir salat subuhnya kesiangan, dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun melaksanakan salat subuh tanpa dihadir oleh sahabat Sya'ban. Setelah salat subuh sudah dilaksanakan, kemudian seperti biasa kebiasaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu membalikkan badannya dan seraya berzikir sembari memperhatikan para sahabatnya. Lagi-lagi didapati sahabat Sya'ban itu berada di sebelah pojok itu, terlihat Rasulullah tidak ada. Dan Rasulullah pun melihat di tengah-tengah para sahabat pun tidak ada Sya'ban. Dan akhirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, "Wahai sahabatku, adakah yang mengetahui kabar Sya'ban pagi hari ini?" Dan akhirnya para sahabat pun terdiam, tidak ada yang mengetahui kabar Sya'ban pagi hari ini. Biasanya di antara sahabat itu saling mengetahui kondisinya masing-masing. Tetapi kali ini Sya'ban tidak diketahui oleh sahabat kebanyakan. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun bertanya kembali kepada sahabatnya, "Wahai sahabatku,
apakah ada di antara kalian yang mengetahui di mana rumahnya Sya'ban? Dan sahabat pun ada yang menunjuk, ya Rasulullah, aku mengetahui di mana rumahnya Sya'ban, dan berkenan untuk mengantarkan Rasulullah SAW ke rumahnya Sya'ban. Setelah salat subuh selesai dan Rasulullah langsung bergegas untuk datang ke rumah Sya'ban, memastikan kondisi keadaan Sya'ban pada pagi hari itu. Ternyata Rasulullah SAW baru mengetahui bahwa jarak rumah Sya'ban dari rumah Sya'ban menuju Masjid Nabawi atau Masjid Nabi Muhammad menempuh waktu 1-3 jam lamanya. Subhanallah. Sampai Rasulullah SAW mengetahui bahwa jarak yang ditempuh Sya'ban untuk melaksanakan salat berjamaah setiap harinya sampai menempuh waktu 1-3 jam menurut para ahli tarikh. Sampailah Rasulullah SAW di rumah Sya'ban, dan Rasulullah memberikan salam seraya ada yang menjawab di dalam rumah tersebut. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Dan Rasulullah SAW pun berkata, ya Umamah balu Sya'ban, wahai bunda, apa yang terjadi kepada Sya'ban? Tidak biasanya Sya'ban tidak melaksanakan salat subuh berjamaah. Kemudian istrinya pun sembari menundukkan kepalanya dan menunjukkan raut wajahnya yang bersedih. Ya Rasulullah, laqad tufiya Sya'ban. Ya Rasulullah, tidak hadirnya pagi ini dalam momentum salat subuh berjamaah karena sesungguhnya Sya'ban telah meninggal dunia. Akhirnya Rasulullah SAW pun terdiam dan mengucapkan belasungkawa yang sebesar-besarnya atas kepergian sahabatnya Sya'ban radhiyallahu anhu. Kemudian ketika Rasulullah SAW ingin pamit dari rumah Sya'ban, kemudian istri Sya'ban bertanya kepada, ya Rasulullah, ada yang aku ingin pertanyakan ya Rasulullah. Rasulullah lantas berkata, apa wahai ibu? Ada yang aku ingin pertanyakan, ada yang aku ingin tanyakan, aku tidak paham. Ketika Sya'ban sedang mengalami sakaratul maut, Sya'ban mengucapkan 3 kalimat. Yang pertama, kalimat tersebut adalah, aduh, kenapa tidak lebih jauh? Yang kedua adalah, aduh, kenapa tidak yang baru? Dan yang ketiga, aduh, kenapa tidak semuanya? Kemudian Rasulullah SAW pun menjelaskan, wahai bunda, sesungguhnya ketika Sya'ban sedang mengalami sakaratul maut, Allah Subhanahu wa Ta'ala menunjukkan, menampakkan sebuah amal salehnya. Ketika dia melaksanakan salat berjamaah begitu jauh, begitu lelah, begitu letih, dan Allah pun memberikan balasan yang begitu dahsyat, yang begitu sempurna. Dan Allah pun menggambarkan surga terbaiknya. Akhirnya sahabat Sya'ban berkata, aduh, kenapa tidak lebih jauh? Seakan-akan bahasa tersebut ingin sekali menyempurnakan amal ibadahnya, ingin sekali meningkatkan kualitas amal ibadahnya. Kalimat kedua, aduh,
Kenapa tidak yang baru? Lantas pun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan, suatu hari ketika Sya'ban ingin melaksanakan salat subuh berjamaah berjalan dari rumah menuju Masjid Nabawi, dan pada saat itu sedang musim dingin yang sangat dingin. Kemudian Sya'ban berjalan dari rumahnya dan akhirnya kembali menuju rumahnya, bukan berarti untuk sholat di rumahnya, bukan berarti untuk tidur, melainkan Sya'ban mengambil baju untuk didabelkan, karena sesungguhnya baju yang baru itu untuk dipakai untuk sholat. Kemudian yang kusam, yang agak jelek itu agar kiranya kalau terkena abu, nanti ketika waktu sholat dia bisa buka. Tetapi ketika Sya'ban radhiyallahu anhu ini berjalan di dinginnya suatu malam untuk melaksanakan sholat subuh, biasanya sahabat Sya'ban itu ketika ingin melaksanakan sholat subuh, dia harus berangkat lebih awal karena agar bisa sampai ke masjid, bisa sholat berjamaah. Ketika sedang berjalan untuk melaksanakan sholat subuh dan pada saat itu kondisi sedang musim dingin, akhirnya Sya'ban melihat ada seorang yang sedang minta tolong kedinginan. Ada seorang yang sedang terkapar minta bantuan. Dan akhirnya baju yang satu diberikan untuk menutupi badan orang tersebut yang sedang kedinginan. Dan akhirnya orang tersebut dibopong, dibawa ke masjid untuk melaksanakan salat subuh berjamaah. Disitulah Allah menampakkan balasan surga tingkatan yang tertinggi ketika dia menolong. Aduh, sampai terucap sebuah ucapan kalimat, aduh, kenapa tidak yang baru? Maksudnya tidak yang baru diberikan. Kalimat yang ketiga yaitu, aduh, kenapa tidak semuanya? Suatu hari ketika Sya'ban sedang berada di rumahnya dan sedang menikmati sarapan pagi dengan satu potong roti dan susu. Kemudian ada seorang yang sedang kelaparan datang ke rumahnya dan meminta-minta. Akhirnya Sya'ban memberikan setengah roti tersebut dan setengah susu tersebut. Akhirnya dimakan bersama-sama. Seketika itu Allah Subhanahu wa Ta'ala menampakkan amalnya, balasannya, surganya yang telah memberikan makan orang yang sedang kelaparan. Sampai-sampai ketika Sya'ban mengalami sakaratul maut dan berkata, aduh, kenapa tidak semuanya? Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Dari 3 kalimat tersebut, kita dapat mengambil hikmah pelajaran yang sangat berharga. Yang pertama, kita harus senantiasa melaksanakan sholat berjamaah. Yang kedua, kita senantiasa berinfak dan bersedekah atau berbuat baik. Sesungguhnya setiap amal itu akan Allah berikan balasan. Dan karena sesungguhnya kita belum ditampakkan hakikatnya yang sebenarnya. Mudah-mudahan ada hikmahnya. Dan saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.